الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Namun sebelum kita mulai, nasihat untuk para ikhwah, khususnya as-sighar, anak-anak, untuk tidak membiasakan bersuara keras di masjid, teriak-teriak di masjid. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memuliakan masjid ini. Tidak sepantasnya seorang mengangkat suara kecuali dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, seperti mengangkat suara dalam menyampaikan ilmu. Ini boleh. Kalau berteriak, dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wa hisyatil aswaq, hendaklah kalian menjauhi hisyat, gaduh, hiruk pikuknya pasar, kegaduhan pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi hal yang seperti ini. Ini masjid ya ikhwan, baitun min buyutillah, tidaklah dilakukan di dalamnya kecuali hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barakallahu fikum nasihat bagi para ikhwah, demikian pula anak-anak, dan hendaklah bagi yang dewasa untuk selalu mengingatkan anak-anak atau yang lainnya akan hal ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Kemudian kita masuki wasilah yang berikutnya, di antara wasilah-wasilah yang mempererat al-ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, at-tawadhu', senantiasa bersikap tawadhu', rendah diri, merendah. Dan lawan dari at-tawadhu' adalah at-takabbur, menyombongkan diri, congkak. At-tawadhu' huwa badlul ihtiram wal 'athf wal mujamalati liman yastahiqqu dhalik. At-tawadhu' adalah memberikan rasa hormat dan kasih sayang
dan al-mujamalah, yakni basa-basi kepada orang yang berhak untuk mendapatkan yang demikian. Ya, inti dari at-tawadhu adalah merendah diri, menghormati orang lain, tidak merasa tinggi di atas orang lain. Wakhfid janahaka, dan hendaklah engkau merendahkan sayapmu, yakni merendah diri, bersikap tawadhu dan kasih sayang pada orang yang berhak. Fahuwa khuluqun yaksibu sahibahu atau yuksibu sahibahu hubban nasi wa mawaddatahum. Maka ini adalah merupakan akhlak yang yuksibu sahibahu hubban nas wa mawaddatahum, yang menjadikan pemilik akhlak ini menghasilkan, menumbuhkan kecintaan manusia kepadanya dan kasih sayang mereka kepadanya. Secara kebiasaan orang senang apabila seseorang itu bersikap rendah diri, dan secara kebiasaan pula orang benci kepada seorang yang menyombongkan dirinya, congkak, merasa tinggi di atas yang lain. Li'annahum jubilu ala hubbil mutawadhi', karena yang namanya manusia sudah menjadi jibiliyah, menjadi watak dan tabiat manusia itu cinta dan senang kepada orang-orang yang tawadhu', yang mutawadhi', yang merendah diri. Wa tawadhu' alamatu hubbillahi lil 'abdi, dan bersikap tawadhu' adalah merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka apabila ada seorang dia merendah diri, tawadhu' pada yang lainnya, ini menunjukkan tanda kebaikan. Dengan bersikap tawadhu' akan menyebabkan dia melapangkan dirinya untuk menerima kebenaran, melapangkan dadanya. Ada orang yang menasihati dia merendah diri, jazakallah khair, masya Allah, nasihat yang baik, jazakallah khair. Sebaliknya, yang menjadi penyebab seorang itu berpaling dari kebenaran adalah lawan dari tawadhu', kibr. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang definisi al-kibr, apa yang dimaksud dengan kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Berbeda dengan sikap tawadhu', seorang merendah, merasa dirinya serba kurang, maka dia sangat mudah sekali untuk menerima kebenaran itu, datangnya dari mana saja. Kalau itu kebenaran, itu hak, itu yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sepantasnya seorang itu menolaknya kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Kadang-kadang di antara manusia, Allahul musta'an, merasa diri punya segalanya, merasa punya harta, merasa punya kedudukan, sehingga dia merendahkan orang-orang yang mungkin tidak punya status di kalangan masyarakatnya, walaupun yang disampaikan itu kebenaran, walaupun yang disampaikan kebenaran, namun mungkin bertentangan dengan hawa nafsunya, atau mungkin bertentangan dengan keyakinannya yang batil, maka dia berusaha untuk menolak semampu dia, mencegah dari kebenaran itu. Allahul musta'an.
Dan begitulah keadaan a'da'ur rusul, musuh-musuh para nabi dan rasul dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, qala al-mala'u, berkata al-mala', mereka ini adalah asyrafun nas, orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan, punya status dalam masyarakatnya. Ya. Berbeda dengan pengikut para rasul, kebanyakannya du'afa'un nas, orang-orang yang lemah, tidak punya status di kalangan masyarakat. Falhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, at-tawadhu', merendah diri, adalah merupakan sifat yang terpuji dalam kondisi apapun. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Maidah ayat 54, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum ini ciri-cirinya Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka rendah, bersikap rendah diri kepada sesama kaum mukminin. Ini yang menjadi syahid dari ayat ini. Rendah diri, adzillah, dzalil, merunduk di hadapan kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, dan merasa mulia di hadapan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa Ala menyebutkan satu kaum yang memiliki ciri-ciri kebaikan. Di antara ciri-ciri kaum tersebut yang menyebabkan Allah cinta kepada mereka, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Rendah, bersikap tawadhu di hadapan kaum mukminin. Apabila seorang mukmin, seorang muslim tawadhu kepada yang lainnya, merendah diri kepada yang lain, akan saling membangun. Kesalahan-kesalahan akan tertutupi, kekurangan akan disempurnakan. Ini apabila mereka bersikap tawadhu, akan berjalan yang namanya nasihat. Seorang muslim melihat saudaranya muslim yang lain keliru, maka dinasihati. Ya akhi, jangan, haram. Jangan engkau melakukan perbuatan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Haram. Karena saudara yang dinasihati ini juga bersikap tawadhu', maka dia dengan segera mengamalkan nasihat itu. Jazakallahu khairan. Ini nasihat yang baik bagi ana. Jazakallahu khair. Mudah. Maka akan terbangun ukhuwah itu. Tapi kalau kemudian seorang memiliki sifatul kibr, kesombongan dalam dirinya, dinasihati, ya akhi jangan, haram. Ya akhi ini menyelisih syariat Allah. Ya akhi ini bid'ah. Ini pemikiran sesat. Maka apabila terdapat kesombongan pada diri, waliyadzubillah, sangat mudah bagi dia untuk menolaknya.
Nah, bertentangankah dengan hawa nafsunya? Atau bertentangan dengan apa yang telah menjadi keyakinan yang dibangun di atas kebatilan? Ciri-ciri kesombongan ketika seorang menolak kebenaran, menolak nasihat yang disampaikan kepadanya. Maka at-tawadhu' adalah merupakan sifatun mahmudah. Nah, dalam setiap keadaan. Berbeda kalau berhadapan dengan orang-orang kafir, seorang harus merasa mulia. Mulia dengan Islam, bangga dengan keislamannya. Qala Ibnu Katsir yarhamuhullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, hadhihi sifatul mu'minin al-kummal. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna. Ayyakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi wa waliyih, di mana seseorang dari mereka kaum muslimin bersikap tawadhu', merendah diri kepada saudaranya dan walinya. Yani dari kalangan kaum mukminin. Muta'azzizan ala khasmihi wa aduwih, dan dia merasa mulia di hadapan musuhnya. Di hadapan musuhnya, dia merasa bangga. Dia merasa mulia dengan Islam, dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian wahai manusia bersikap tawadhu', merendah dirilah kalian wahai manusia, agar kemudian tidaklah seseorang itu berbangga diri di hadapan yang lainnya. Al-fakhr yakni membanggakan diri, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, mengangkat dirinya dan merendahkan yang lain. Itu namanya fakhr. Wala yabghi ahdun ala ahad, dan agar kemudian seseorang tidak menzalimi yang lainnya. Al-baghi huwa dzulm. Agar kemudian seorang tidak berbuat zalim kepada yang lainnya. Maka bersikap tawadhu' adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang sedekah itu, tidak akan berkurang harta itu karena bersedekah. Seorang yang bersedekah walaupun secara zahir, yakni dia punya uang 1 juta, bersedekah 100.000, berarti tinggal 900.000. Ini perhitungan secara zahir. Hartanya berkurang. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma naqasat shadaqatun min mal? Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Tidak akan berkurang harta. Kenapa? Sebab yang pertama, apa yang disedekahkan, yang dikeluarkan dari hartanya itu akan berlipat ganda. Ya, akan berubah menjadi yang lebih afdal dari apa yang dia dapatkan dari harta tersebut. Nah, berupa al-ajr, pahala, harta menjadi suci dan bersih. Demikian pula hati, jiwa seorang dibersihkan dengan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka dengan sedekah mensucikan seorang, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika dia mengeluarkan dari apa yang dia miliki, sesungguhnya tidak akan berkurang harta itu, sebab harta itu akan semakin bertambah. Sebab Allah mengganti dengan harta yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih bernilai dari harta dunia. Allah ganti dengan harta di akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Nah, dia punya uang 1 juta, dia sumbangkan 100.000 misalnya. Suatu saat di kemudian hari, ya, datang kepadanya harta 5 juta. Boleh jadi uang 5 juta ini adalah merupakan balasan dari Allah disebabkan karena ketakwaan seorang muslim ketika dia bersedekah dengan ikhlas. Ya, ketika dia bersedekah dengan ikhlas. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Dari arah yang dia tidak sangka. Mungkin ketika dia tidak bersedekah, uang 5 juta tersebut tidak akan sampai kepadanya. Mungkin. Nah, berbeda kalau seorang itu tidak membersihkan hartanya dengan sedekah, infak. Nah, harta menjadi kotor. Dan mungkin harta tersebut tidak barakah sehingga sangat cepat sekali tanpa terasa hilang. Kalau dalam masalah nyumbang untuk kemaksiatan, Masya Allah, terdepan. Ya, dia lebih senang menyumbang dalam cara kemaksiatan, ya, atau dalam membangun bangunan kemaksiatan atau yang semisalnya, sehingga harta itu tidak barakah. Harta terbuang begitu saja dan tidak ada hasil, tidak menghasilkan harta akhirah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkara ini harus dikembalikan kepada keyakinan seorang. Orang yang memiliki kekuatan iman, maka dia yakin dengan ini, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dengan takwa Allah. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Nikahkanlah orang-orang sendirian di antara kalian. Orang-orang yang saleh, yang laki dan yang wanita. Kalau mereka miskin, fakir, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Nah, permasalahan masalah iman, Allah memberikan kecukupan. Nah, dengan memelihara kehormatan diri, itu dengan menikah mendatangkan harta. Ya, oleh karena itu dalam riwayat Abu Dawud, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan kepada Rasulullah tentang saudaranya. Saudaranya yang sibuk menuntut ilmu, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia bekerja, mencari penghidupan, mencari dunia. Dia mengadukan, "Kenapa ini kok saudara saya tidak bekerja?" Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka turzaqu bihi." Boleh jadi kamu yang mencari penghidupan itu, kamu mendapatkan rezeki karena saudara kamu yang menuntut ilmu itu. Karena saudara kamu yang menuntut ilmu. Nah, kadang-kadang sebagian mereka menyangka bahwa menuntut ilmu menyusahkan orang, menjadikan orang melarat dan seterusnya. Ini pemahaman orang-orang yang cinta dunia, ubbadud dunia, hamba dunia. Tapi seorang yang mengerti tentang kehidupan akhirah,
dia akan mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan lahan, kesempatan untuk memperbanyak amal, lahan untuk bersedekah, lahan untuk infak, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang yang mengerti tentang kehidupan akhirah, mereka akan mengatakan thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah, bahwa pahala dari Allah itu lebih baik bagi yang beriman dan beramal saleh. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba ketika dia suka memberi maaf kepada yang lainnya, melainkan kemuliaan. Ya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memberi maaf, memaafkan orang lain itu lebih dekat kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu merendah diri karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dengan tawadhu akan diangkat derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawadhu akan dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Berbeda dengan kesombongan. Kesombongan itu adalah merupakan sifat yang selayaknya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u ridai, kata Allah, kesombongan itu adalah ridai, pakaianku. Nah, tidak sepantasnya dari kalangan manusia, dari kalangan makhluknya berusaha mengambil itu dari Allah. Nah, siapa yang menyombongkan diri di muka bumi akan rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Hadis yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa qad balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dharwata fi tawadhu'ih, dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal rendah dirinya beliau itu mencapai puncaknya. Beliau orang yang paling rendah diri, hatta ahabbahu kullu man khalatah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicintai oleh setiap orang yang bergaul dengan beliau. Siapa yang bergaul dengan Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bagaimana akhlaknya Rasul, mengetahui bagaimana tawadhu dan rendahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu nampak sekali. Ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak dikenal dengan ciri-ciri tertentu. Beda misalnya kalau seorang raja, ya. Kalau seorang raja kelihatan kan dari mahkotanya. Orang baru datang, ya. Apabila raja tersebut berkumpul di antara yang lainnya akan ketahuan. Ini raja ini. Terlihat dari mahkotanya, dilihat dari pakaiannya, ya, keindahannya. Tapi Rasulullah SAW, orang Badui datang, ketika beliau berkumpul bersama dengan para sahabat, orang ini datang lalu dia masuk ke masjid Nabi dan bertanya, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian bernama Muhammad? Menunjukkan bahwa tidak ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu bukan dari Islam seorang membuat model tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Ustadz misalnya, ya, supaya tampil beda maka bajunya harus khusus. Nah, sorbannya sorban khusus. Lah, sama seperti yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam dicintai oleh setiap yang pernah bergaul dengan beliau. Fa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Anas bin Malik, beliau mengatakan,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami sampai Rasulullah pun itu bergaul dengan anak kecil. Li akhin li saghir, kepada adik saya, kata Anas bin Malik, adik saya yang kecil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengannya. Rasulullah mengatakan, ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yakni saudara seibu. Saudara seibu. Nah, ayahnya Anas bin Malik meninggal, berpisah dari ibunya, kemudian menikah ibunya Anas bin Malik yang Talhah, lahirlah Abu Umair ini. Anak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda ya dengan beliau. Sampai kata beliau, ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Nughair itu burung kecil, usfur. Di bagian mulutnya merah ya. Bagian mulutnya berwarna merah, burung kecil. Nah, Abu Umair ini pernah punya burung. Suatu ketika burungnya mati. Sedih dia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur anak kecil ini. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Nah, hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil itu? Subhanallah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan anak-anak bahkan. Nah, dengan anak-anak. Ya. Beliau bergaul dengan semua orang, yang tua, yang sebaya, yang lebih muda, bahkan pada anak-anak. Nah, Al-Hasan wal Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada mereka. Ya, beliau menggendongnya, seterusnya. Kasih sayang. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bolehnya bersenda gurau. Namun harus dijaga adab-adabnya. Nah, apa bahasa Arabnya senda gurau ya? Min huna. Apa bahasa Arabnya senda gurau? Bercanda. لا لا عندك يا أخي مزاح. أحسنت. مزاح. المزاح جائز ya, bercanda, bersenda gurau itu boleh. Namun yang pertama yang harus dijauhi ketika bersenda gurau adalah kadzib, dusta. Ya. Rasulullah bersenda gurau, tapi senda guraunya beliau adalah kejujuran, kebenaran. Dalam riwayat Tirmidzi, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, engkau kadang-kadang bergurau dengan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la aqulu illa haqqa." Saya tidak mengatakan kecuali kebenaran, jujur. Ya. Maka kalau bercanda ya kawan harus dijaga adab-adabnya. Jangan sampai kelewat batas. Ya, sampai bohong. Dusta. Ini tidak diperbolehkan. Nah. Ya, Rasulullah pernah memanggil salah seorang sahabat, "Ya dzal udhunain." Hei, orang yang punya dua telinga. Ya memang setiap orang punya dua telinga. Nah, ada seorang pernah datang kepada Rasulullah SAW minta untuk barang di atas kendaraan, minta untuk numpang
naik di kendaraannya Rasulullah SAW, unta yani. Kata Rasulullah, iya, ini saya akan membawa kamu di atas anak unta. Saya akan berikan anak unta yani untuk kamu kendarai. Kata sahabat ini, untuk apa pakai anak unta? Masa anak unta bisa dikendarai? Kata Rasulullah SAW, bukankah setiap unta itu punya ibu? Iya kan? Setiap yang namanya unta, sebesar apapun dia, ya tetap anak unta kan gitu. Nah, jujur, benar. Nah, ya. Adapun kalau dusta ini dihindari. Demikian pula yang harus dihindari adalah al-ifrat, berlebih-lebihan ketika bercanda, lewat batas. Tiap ketemu canda, terus senda gurau. Nah, ada waktu serius. Ya. Apalagi kadang-kadang kita bertemu dengan seorang yang orang itu tidak suka untuk yakni bercanda dengan orangnya serius. Hati-hati. Ya. Banyak terjadi percekcokan, permusuhan yang sebelumnya mereka akrab, dekat, disebabkan karena mizah. Al-mizah, karena bercanda ini. Maka hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, faedah disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Beliau mengatakan, summiyal mizahu mizahan li'annahu zaha 'anil haqq. Kenapa al-mizah, bercanda di dalam bahasa Arab itu dinamakan mizah, dari mazaha yamzahu? Karena al-mizah itu zaha 'anil haqq, menyebabkan seorang menyimpang dari kebenaran. Ini kebanyakan percandaan senda gurau itu menyebabkan seorang jauh dari kebenaran, menyimpang. Tidak sadar dia berdusta, tanpa sadar dia berlebihan. Ya. Kata Ibnu Hibban, wa kam min iftiraqin baina akhawain wa hujranin baina muta'alifain was-sababu fi dzalika huwa al-mizah. Ya, seringnya terjadi percekcokan antara dua orang, mereka dekat bersaudara, bahkan saling tidak tegur, yang sebelumnya mereka itu saling sayang menyayangi, sebabnya adalah sering bercanda, senda gurau. Nah, Mujahid rahimahullah, beliau pernah punya teman dekat sekali, tapi karena seringnya beliau bercanda dengan temannya ini, akhirnya ya, kalau terjadi pertemuan di antara mereka berdua tidak lebih dari sekedar salam saja, assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai, tidak ada pembicaraan. Dan antum perhatikan itu, demikian keadaannya. Ya, kadang-kadang disebabkan karena senda gurau, ya, orang ini bercanda berlebihan, tersinggung temannya, tersinggung saudaranya. Akhirnya kalau sudah tersinggung, ya dipendam dalam hati. Kalaupun tetap berusaha untuk ya diperbaiki, paling-paling ya sekedar ketemu, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu bercengkrama, ya, duduk bareng, curhat, ya, berubah, ketemu, assalamualaikum, sudah, itu aja sudah, sekedar salam. Nah, wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'ala rajulun Aisyah, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih? Apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bekerja di rumahnya? Ya, qalat na'am. Kata Aisyah, iya, Rasulullah itu menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsifu na'lah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbaiki sendalnya yang rusak, yang lepas, diperbaiki. Ya, perbaiki sendiri.
wa yakhitu thawbah, dan menjahit pakaiannya sendiri, wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi, dan beliau bekerja di rumahnya sebagaimana salah seorang kalian bekerja di rumahnya. Diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dengan sanad yang sahih. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang datang kepada Rasulullah lalu dia memanggil Rasulullah. Dia mengatakan, ya khairal bariyah, wahai manusia terbaik, wahai makhluk terbaik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, dzaka Ibrahim, makhluk terbaik itu Ibrahim alaihissalam, yakni bukan beliau. Beliau mengucapkan itu tawadhu'an, walaupun ucapan ini yakni sahih. Rasulullah khairul bariyah. Nah, akan tetapi tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau tidak mengatakan, iya betul sudah yang kamu katakan itu, memang ana khairul bariyah. Tidak, rendah diri beliau. Itu Ibrahim alaihissalam, yang khairul bariyah itu Ibrahim. Nah, maka hati-hati kalau ada seorang suka membangga-banggakan dirinya. Ana za. Nah, ana mendapatkan ini, ana itu, ana ini, ana. Selalu kalau cerita itu anak-anaknya yang dipuji. Allahul musta'an. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ada kaset, kalau tidak salah berjudul Da'watuna, muhadharah Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebelum beliau memulai ceramahnya itu, seorang moderator menyampaikan, membuka majelis, ya, di antara yang dia sebutkan itu, ya, bahwa yang akan berbicara pada kali ini beliau adalah seorang, ya, alhasil Syekh Al-Albani dipuji, yang punya juhud dalam hidupnya membela hadis, membela sunnah. Alhasil disebut Imam, Allama, Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, selesai itu Syekh Al-Albani, nah, memulai berbicara, maka dia mengomentari ucapan moderatornya itu. Ya, apa yang dikatakan oleh moderator ini sambil beliau menangis ketika itu. Nah, tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Nah, ketika beliau diberikan pujian, maka beliau mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka katakan itu. Ya Allah, ampunilah aku dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diberikan pujian. Kata Syekh Al-Albani, saya pun meniru apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau mengatakan, saya ini tidak seperti yang diucapkan. Innama ana thalibu ilm. Saya ini hanya penuntut ilmu saja. Syekh Al-Albani. Nah, hanya penuntut ilmu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagian para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu 3 jengkal, ya. Siapa yang masuk jengkal pertama, sombong dia. Ya, dia petentang sana petentang sini. Oh, ana sudah bisa begini begitu. Ini kalau masuk jengkal pertama. Masuk jengkal kedua, baru dia merendah. Nah, merendah. Ternyata ilmu itu luas. Masuk ke jengkal yang ketiga, semakin yakin bahwa dia memang jahil dan tidak mengerti apa-apa. Semakin banyak dia mempelajari, semakin yakin bahwa dia tidak punya apa-apa. Maka lihat orang tersebut, ya, kita mendapati seorang menyombongkan dirinya. Nah, ini masih jengkal pertama ini orang ini, ya, masih jengkal pertama. Nah,
Maka ini barakallahu fikum nasihat yang bagus sekali dari para ulama. Wa anhu aidan anna imra'atan kana fi aqliha syai', dan juga dari Anas bin Malik bahwa pernah ada seorang wanita di akalnya itu ada sesuatu, yakni ada gangguan akal. Datang kepada Rasulullah, faqala, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li ilaika hajah." Wahai Rasulullah, saya butuh sesuatu dengan kamu. Nah, saya butuh, ada keperluan dengan kamu. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya umma fulan, wahai ummu fulan, unzuri, silakan kamu lihat, ayyasikak syi'ti hatta aqdi laki hajatak." Di jalan mana yang kamu kehendaki sampai aku akan menyelesaikan kebutuhanmu. Yani dilayani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang ada seorang anak kecil itu memegang tangan Rasulullah terus dibawa kemana-mana. Rasulullah nurut aja. Nah, menunjukkan rendah dirinya. Ya, kalau seorang sombong, ya tentu tidak akan seperti ini keadaannya. Fa khala ma'aha fi ba'd turuq, lalu kemudian Rasulullah bersamanya di sebagian jalan, hatta faragat min hajatiha, sampai kemudian wanita ini menyelesaikan keperluannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang at-tawadhu', pembahasan yang sangat penting sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat at-tawadhu' ini yang dengannya kita mudah untuk menerima kebenaran dan merendah diri di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.